Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, welcome back to our online class in the second semester. Today we are going to talk about personal letter. Have you ever written the personal letter before? Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat pribadi. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu membedakan beberapa jenis surat pribadi. Tujuan yang ketiga, siswa diharapkan mampu memahami makna secara kontekstual dari surat pribadi. Tujuan yang keempat, siswa diharapkan mampu menulis sebuah surat pribadi. So, what is the personal letter itself? Personal letter is a letter that is written to people we know, such as friends, parents, siblings, cousin, etc. Jadi, personal letter adalah sebuah surat yang kita tulis untuk orang-orang yang kita kenal. Contohnya, seperti teman, orang tua, saudara kandung, sepupu, dan yang lainnya. Surat pribadi ini pula termasuk ke dalam surat informal. The function of personal letter. Yang pertama, untuk mengabarkan berita baik ataupun berita buruk. Fungsi yang kedua, untuk menceritakan pengalaman atau aktivitas. Jadi, misalkan kalian ingin mengabarkan kepada orang terdekat kalian tentang pengalaman kalian atau kegiatan kalian di tempat yang baru, kalian bisa menulis surat pribadi. Tujuan yang ketiga, meminta maaf atau memberi saran. Fungsi yang keempat, personal letter dapat digunakan untuk meminta bantuan kepada orang yang kita kenal. Generic structures of personal letter. Yang pertama, heading. Di dalam heading terdapat alamat pengirim surat dan juga tanggal atau waktu kapan surat dibuat. Biasanya, heading terdapat di bagian awal surat dan terletak di pojok kanan atas dari surat. Tetapi ada juga surat pribadi yang headingnya tidak terletak di pojok kanan atas, ya, bisa juga di pojok kiri atas, tetapi kebanyakan di pojok kanan atas. Generic structure yang kedua yaitu greeting. Greeting adalah salam pembuka atau pembukaan. Biasanya greeting diawali dengan kata dear dan diikuti dengan nama si penerima surat. Setelah itu diberikan tanda koma, contohnya Dear Tono. Kemudian setelah salam pembuka ada introduction. Introduction adalah pembukaan dari bagian isi surat. Contoh ungkapannya kita bisa gunakan kata how are you atau juga refers to previous letter. Kalau kalimat refers to previous letter itu biasanya digunakan untuk surat balasan. Kemudian yang ketiga, body. Body merupakan inti dari sebuah surat yang berisi pesan atau ide-ide. Di dalam penulisan, isi dari personal letter itu harus singkat, jelas, dan padat. Ya, tidak boleh bertele-tele. Kemudian yang keempat adalah closing. Closing artinya adalah penutup. Di dalam closing kita bisa gunakan ekspresi-ekspresi seperti sincerely, love, yours truly, regrets, dan ekspresi yang lainnya. Setelah kata closing words ini juga diikuti dengan tanda koma. Lalu setelah itu
Di bawah closing words kita tuliskan nama kita, boleh nama kita saja, boleh juga ditambahkan dengan signature atau tanda tangan kita. Kemudian yang terakhir, postscript atau PS. PS ini biasanya terletak di bagian akhir atau di paling bawah dari surat pribadi. Nah, PS ini adalah additional message atau pesan tambahan yang tidak termuat di dalam body surat pribadi. Language features of personal letter. Unsur kebahasaan yang pertama, use personal pronouns. Ya, jadi surat pribadi ini menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu contohnya I dan you, dan juga kata ganti orang kedua, yaitu contohnya we dan they. Use the constructions. Karena surat pribadi termasuk ke dalam surat yang informal, jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang disingkat. Contohnya seperti I'll. I'll berasal dari kata I dan will. Kita bisa menyingkatnya menjadi I'll atau I'm. I'm asal katanya adalah I am. Ya, dan juga will. Will di sini asal katanya adalah we will. Dan kita singkat menjadi will. Dan kata-kata lain yang bisa kita singkat. Kemudian personal letter use active voice. Jadi di dalam surat pribadi ini banyak menggunakan kalimat-kalimat aktif, ya, bukan kalimat pasif. Yang keempat, biasanya personal letter itu menggunakan slang words, ya, karena dia termasuk dalam surat yang informal, ya, jadi kita bisa menggunakan kata-kata slang atau kata-kata yang gaul. Nah, ini ada beberapa contoh ekspresi yang dapat digunakan di dalam menulis personal letter berdasarkan fungsi-fungsinya, ya. Yang pertama, jika fungsi surat pribadi kita itu sebagai gratitude atau atau rasa syukur, kita bisa menggunakan contoh ekspresinya I'm just writing to thank you for. Artinya saya menulis surat ini untuk mengucapkan terima kasih bla 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 bla. Ya, kalau fungsi dari surat pribadi kalian itu adalah tentang gratitude atau pengucapan rasa syukur, kalian bisa gunakan ekspresi-ekspresi yang termuat di dalam slide ini, ya. Atau juga kalian bisa gunakan it was very kind of you to, thanks very much for, I'm very grateful for, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau surat pribadi kalian fungsinya itu sebagai pemberian saran, kalian bisa gunakan ekspresi well, I'll thought about it, and if I were you, I would. Nah, ini yang menandakan pemberian saran adalah di kata if I were you, I would. Jadi jika saya kamu, saya akan bla 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 bla. Nah, itu kan menandakan kalau fungsinya sebagai pemberian saran. Ya, jadi kalian bisa dilihat, ya, bisa dibaca dan dicatat contoh ekspresi-ekspresi yang bisa kalian gunakan di dalam pembuatan surat pribadi kalian nanti. Nah, ini ada contoh dari surat pribadi. Nah, bisa kita lihat itu ada headingnya addressnya di pojok kanan atas, kemudian date-nya ada di pojok kiri atas. Kita bisa menggunakan style yang seperti ini, atau juga kita bisa gunakan style yang address sama date-nya dituliskan di pojok kanan atas, atau address dan date-nya dituliskan di pojok kiri atas. Ya, paham, ya? Kemudian di sini ada salutation dan greetings. Nah, salutation dan greetings ini sama-sama pembukaan. Kemudian itu
Introduction-nya dia menggunakan ekspresi how are you. Kemudian body dari personal letter-nya adalah yang paragraf pertama, kedua, dan ketiga ya. Selanjutnya ada closer. Closer di sini adalah kalimat penutup ya, atau penutupan dari sebuah surat. Nah, di situ contohnya I will see you soon. Nah, itu kan menandakan bahwa suratnya akan diakhiri. Kemudian, nah ini adalah ekspresi penutupnya. Kalau tadi kan kalau closer itu ekspresi atau kalimat yang menandakan penutup. Nah, kalau closing di sini kalimat penutupnya. Bisa dipahami ya? Setelah itu, setelah ada closing, kemudian di sini diberikan signature. Signature-nya kita bisa menuliskan nama kita saja. Ya, contohnya seperti Lana ini. Dan yang terakhir itu ada PS-nya. Di sini PS-nya, I'm bringing you lots of souvenir and pictures. Jadi pesan tambahannya, saya membawakan kamu banyak souvenir dan gambar-gambar. Jadi ini adalah contoh dari surat pribadi. Ya, Miss harapkan kalian menulis ya, mencatat materi-materi yang terdapat di dalam video ini. Alright class, it's all about the material for this meeting. See you on next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.